wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas terkait tipe-tipe hasil belajar kognitif. Saya Dila Koirunisa dan sebelah saya Diah Nurfadilah dan di sebelah kiri saya Vira Silviana. Di sini kami akan memaparkan terkait materi tersebut. Silakan simak video selanjutnya. Check it out. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe hasil belajar kognitif. Dalam menyusun tes, perlu diperhatikan tipe hasil belajar atau tingkat kemampuan berpikir mana saja yang akan dinilai dan diukur. Nah, untuk menentukan hasil belajar tersebut, penyusun tes dapat berpedoman kepada tujuan instruksional (TIK) atau TIU yang akan dinilai kepada tujuan evaluasi itu sendiri. Nah, belum membagi tingkat kemampuan berpikir itu ke dalam 6 aspek kognitif. Apa saja sih ke-6 aspek kognitif tersebut? Nah, di dalam ke-6 aspek kognitif tersebut, yang pertama ada pengetahuan hafalan, pemahaman atau komprehensi, penerapan aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir ada evaluasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengetahuan hafalan. Yang dimaksud dengan pengetahuan hafalan atau yang dikatakan belum, dengan istilah knowledge ialah tingkat kemampuan yang hanya meminta responden atau testi untuk mengenal atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus mengerti atau dapat menilai atau dapat menggunakannya. Nah, dibandingkan dengan tipe hasil belajar atau tingkat kemampuan berpikir lainnya, tipe pengetahuan hafalan ini termasuk tingkat yang paling rendah. Nah, dalam hal ini testi biasanya dituntut untuk menyebutkan kembali atau menghafalnya saja, seperti itu. Yang kedua ada pemahaman atau komprehensi. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testi mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini, testi tidak hanya dituntut untuk menghafal saja, tetapi juga dapat mengetahui, dapat memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan tersebut, seperti itu. Nah, pemahaman atau tingkat pemahaman komprehensi ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan komprehensi terjemahan, pengetahuan komprehensi penafsiran, dan pengetahuan komprehensi ekstrapolasi. Yang ketiga ada penerapan aplikasi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Aplikasi atau penerapan. Nah, dalam tingkat aplikasi, testi atau responden ini dituntut kemampuannya untuk menerapkan atau menggunakan apa yang telah diketahuinya dalam suatu situasi yang baru baginya. Dengan kata lain, aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus. Abstraksi tersebut dapat berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. Pengetahuan aplikasi lebih mudah dan lebih tepat diukur dengan tes yang berbentuk essay test daripada tes objektif. Nah, belum juga membedakan 8 tipe aplikasi tersebut. Belum membedakan 8 tipe aplikasi seperti berikut. Yang pertama, dapat menetapkan prinsip atau generalisasi mana yang sesuai untuk situasi baru yang dihadapi. Nah, dalam hal ini yang bersangkutan belum diharapkan untuk dapat memecahkan seluruh problem, tetapi sekedar dapat menetapkan prinsip yang sesuai. Yang kedua, dapat menyusun kembali problemnya sehingga dapat menetapkan prinsip atau generalisasi mana yang sesuai. Ketiga,
dapat memberikan spesifikasi atau relevansi suatu prinsip atau generalisasi mana yang sesuai. Keempat, dapat mengenali hal-hal khusus yang menyimpang dari prinsip atau generalisasi tertentu. Yang kelima, dapat menjelaskan suatu fenomena baru berdasarkan prinsip atau generalisasi tertentu seperti melihat adanya hubungan sebab akibat atau menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Yang keenam, dapat meramalkan sesuatu yang akan terjadi berdasarkan prinsip-prinsip atau generalisasi tertentu. Nah, dasar untuk membuat ramalan diharapkan dapat ditunjukkan mungkin berdasarkan perubahan kuantitatif atau perubahan kualitatif. Yang ketujuh, dapat menentukan tindakan atau keputusan tertentu dalam menghadapi situasi baru dengan menggunakan prinsip atau generalisasi yang sesuai. Dan yang kedelapan, dapat menjelaskan alasan penggunaan suatu prinsip atau generalisasi bagi situasi baru yang dihadapi. Dan yang keempat ada tingkat kemampuan analisis. Tingkat kemampuan analisis yaitu tingkat kemampuan testi untuk menganalisis atau menguraikan suatu integritas atau suatu situasi tertentu ke dalam komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuknya. Nah, pada tingkat analisis ini, testi diharapkan dapat memahami sekaligus dapat memilah-milahnya menjadi bagian-bagian. Nah, untuk membuat soal tes tentang kecakapan analisis ini, penyusun tes perlu mengenal berbagai kecakapan yang termasuk klasifikasi analisis. Nah, kecakapan analisis ini terbagi ke beberapa macam, seperti berikut ini. Untuk membuat soal tes tentang kecakapan analisis, penyusun tes perlu mengenal berbagai kecakapan yang termasuk klasifikasi analisis seperti berikut. Yang pertama dapat mengklasifikasikan kata-kata, frase-frase, atau pernyataan-pernyataan dengan menggunakan kriteria analitik tertentu. Yang kedua, dapat meramalkan sifat-sifat khusus tertentu yang tidak disebutkan secara jelas. Yang ketiga, dapat meramalkan kualitas, asumsi, atau kondisi yang implisit atau yang perlu ada berdasarkan kriteria dan hubungan materinya. Yang keempat, dapat mengetengahkan pola atau tata susunan materi dengan menggunakan kriteria seperti relevansi, sebab akibat, dan keruntutan atau sekuensi. Yang kelima, dapat mengenal organisasi prinsip-prinsip atau organisasi pola-pola dari materi yang dihadapinya. Dan yang keenam, dapat meramalkan dasar sudut pandangan, kerangka acuan, dan tujuan dan materi dihadapinya. Yang kelima ada tingkat kemampuan sintesis. Tipe hasil belajar yang kelima adalah tingkat kemampuan sintesis. Yang dimaksud dengan sintesis ialah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. Nah, dengan tingkat kemampuan sintesis ini, seseorang dituntut untuk dapat menemukan hubungan kausal atau dapat menemukan abstraksinya yang berupa integritas. Nah, kemampuan berpikir sintesis ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, seperti berikut ini. Kemampuan berpikir sintesis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada kemampuan menemukan hubungan yang unik. Nah, jadi dengan suatu pandangan yang unik, seseorang itu dapat menemukan hubungan unit-unit yang tak berarti menjadi suatu integritas yang berarti dengan menambahkan suatu unsur tertentu. Termasuk dalam tipe ini ialah kemampuan mengkomunikasikan gagasan, perasaan, atau pengalamannya dalam bentuk tulisan, gambar, simbol ilmiah, atau lainnya. Dan yang kedua ada kemampuan menyusun suatu rencana atau langkah-langkah operasional dari suatu tugas atau masalah yang diketengahkan. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu rapat tuh bermunculan berbagai usul tentang berbagai hal. Nah, dengan kemampuan sintesisnya, seseorang anggota rapat
mengusulkan langkah-langkah urutan atau tahap-tahap untuk membahas dan menyelesaikan berbagai usulan tersebut. Dan yang ketiga, kemampuan mengabstraksi sejumlah besar fenomena, data, atau hasil observasi menjadi teori, proporsi, hipotesis, skema, model, atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, dan yang keenam atau tingkat kognitif atau tipe kognitif yang terakhir ini adalah evaluasi. Dengan kemampuan evaluasi, testi diminta untuk membuat suatu penilaian dari suatu pernyataan, situasi, konsep, dan sebagainya. Nah, kemampuan evaluasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam 6 tipe, seperti berikut ini. Kemampuan evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tipe seperti berikut. Yang pertama, dapat memberikan evaluasi tentang ketepatan suatu karya atau dokumen. Yang kedua, dapat memberikan evaluasi tentang keajegan dan memberikan argumentasi, evidensi, dan kesimpulannya, logika dan organisasinya, atau disebut juga dengan keajegan internal. Yang ketiga, dapat memahami nilai serta sudut pandang yang dipakai orang dalam mengambil suatu keputusan atau kriteria internal. Dan yang keempat, dapat mengevaluasi suatu karya dengan membandingkan dengan karya yang lain yang relevan atau kriteria eksternal. Yang kelima ada dapat mengevaluasi suatu karya dengan menggunakan kriteria telah ditetapkan atau kriteria eksternal. Dan yang keenam, dapat memberikan evaluasi suatu karya dengan menggunakan sejumlah kriteria yang eksplisit. Demikian uraian tentang tingkat-tingkat kemampuan kognitif menurut Bloom yang diperlukan guru-guru dalam menyusun tes-tes hasil belajar dan mengacu terhadap dan lebih mengacu terhadap tujuan pendidikan seperti itu. Dan selanjutnya contoh-contoh yang akan dijelaskan secara lebih rincinya oleh rekan-rekan saya. Halo, saya Dila. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal tingkat kemampuan kognitif yang tadi telah disampaikan oleh saudari saya, bahwa tipe-tipe hasil belajar menurut tingkat-tingkat kemampuan kognitif itu ada 6 macam. Dan sekarang ada hubungannya dengan bentuk dan tipe tes. Berikut ini dikemukakan contoh-contoh soalnya. Yang pertama, ada contoh soal pengetahuan dan hafalan. Nah, ini memerlukan bentuk hafalan ataupun bentuk pengetahuan yang tinggi atas suatu pengetahuan, baik itu dari baca buku dan lain sebagainya. Sebagai contoh, satu soalnya adalah kata Indonesia yang digunakan untuk nama tanah air. Kita dikemukakan oleh seorang yang bernama. Ini soal yang memerlukan pengetahuan dan hafalan yang memang betul-betul kuat karena menyangkut dalam sejarah negara Indonesia. Dan di sini terdapat pilihan ganda yang menyebutkan nama-nama atau tokoh-tokoh terkait pembentukan Indonesia, nama Indonesia. Namun jawaban yang benar hanya satu, dan jawaban yang akan tepat dan benar ialah responden yang mengetahui dan hafal terkait sejarah pembentukan nama Indonesia. Dan jawaban yang benar di sini ada pilihan ganda abjad B, yaitu James Richardson Logan. Gitu. Dia adalah sebuah pengacara hebat, juga penyunting penulisan dan lain sebagainya. Dan dia adalah orang yang pertama kali mengusulkan nama Indonesia. Lalu, contoh soal yang kedua, ini juga memerlukan tingkat hafalan yang tinggi. Contohnya, tujuan negara Republik Indonesia yang sah terdapat dalam. Di sini ada pemilihan gandanya juga. Yang pertama ada A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua,
Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 dan CGPHN D Undang-Undang Dasar 1945 pasal kedua pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan jawaban yang benar adalah B. Lalu yang kedua ada soal pemahaman atau komprehensi, di mana soal ini tidak sekedar hafal, namun dia mampu memahami setiap apa yang dijelaskan dalam soal tersebut. Jadi kalau misalkan hafal, dia hanya mengetahui apa yang benar. Namun kalau memahami, dia akan mengetahui konsep dasarnya dan segala sesuatu yang menjadi objek bagaimana soal itu benar gitu. Contoh soal yang pertama ada istilah polisemi dalam hubungannya dengan tata makna bahasa Indonesia. Berarti di sini juga ada pilihan gandanya yang menjadi pilihan jawaban atas apa yang telah kita ketahui dan kita pahami. Namun di sini jawaban yang benar adalah D, yaitu sebuah kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Nah, ini memerlukan suatu pemahaman yang lebih terkait polisemi itu apa. Tidak sekedar hafal, namun dia harus memahami seluk-beluknya. Sehingga kenapa jawabannya bisa seperti ini. Contoh soal yang kedua, ada lubuk akal lautan ilmu. Berarti, ini juga soal yang menjelaskan atau menyebutkan suatu istilah sehingga kita harus hafal dan memahami setiap kata per kata dari kalimat tersebut sehingga kita bisa menentukan artinya, menentukan arti sesuai dengan KBBI yang benar gitu. Dan di sini juga seperti biasa ada pilihan gandanya yang menjelaskan tentang pilihan-pilihan jawaban yang akan kita pilih. Dan jawaban yang benar, lubuk akal lautan ilmu itu adalah B, sangat luas dan banyak pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga ada soal penerapan atau aplikasi. Soal ini adalah kita sebagai responden harus menerapkan apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita pahami terkait ilmu pengetahuan atau tentang segala sesuatu yang kita tahu dan kita pahami dan diterapkan dalam bentuk sosial yang ada. Gitu. Contoh soal yang pertama, di sini ada misalkan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dituntut oleh rasa kemanusiaannya untuk tanda tanya. Seperti biasa, ada pilihan gandanya, namun hal ini berarti realitas sosial yang ada, yang kita pahami dan yang kita tahu terkait dasar-dasar kebutuhan sosial yang ada di masyarakat sekarang, itu kita harus berperilaku seperti apa. Sehingga kita harus mengetahui adab-adabnya dan kita juga harus memahami harus seperti apa dalam kita berperilaku di masyarakat. Nah, jawaban yang benar adalah A, menghormati dan menghargai orang lain. Sekarang 4 adalah soal analisis, di mana soal analisis ini kita menguraikan, kita memahami bagaimana proses terjadinya sesuatu. Sehingga di sini dituntut untuk kritis dalam melihat realita atau kasus-kasus yang ada dalam kehidupan ini. Nah, contohnya di sini, contoh soalnya juga berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada sebelum soal ada pernyataan bahwa pilih salah satu dan berilah tanda silang di lembar jawaban pada. Yang A, jika 1, 2, dan 3 betul, maka jawabannya A. Jika B betul, jika 1, 2 betul, maka jawabannya B. Dan jika 2 dan 4 betul, jawabannya C. Dan jika semuanya betul, jawabannya D. Gitu. Jadi optionnya itu ada di awal sebelum soal. Sehingga
eh, jawaban nanti pilihan ganda tidak menutup kemungkinan bahwa jawaban A dan B dan C itu betul. Tidak ada salah satu yang benar, tidak ada juga salah satu yang salah. Namun itu memungkinkan sekali. Contohnya, yang pertama adalah termasuk 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama ada bentuk pemerintahan negara republik. Yang kedua, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kedaulatan negara di tangan MPR. Yang keempat, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Di sini kita memilih mana yang benar atas pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini saya menjawab C, yaitu 2 dan 4 benar. Dan selanjutnya, yang kelima, ada soal sintesis. Soal sintesis itu adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadikan satu bagian yang utuh. Dan di sini juga dituntut untuk kreatif bagaimana kita menganalisis dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kita bisa menyatukan unsur-unsur yang penting bagi pertanyaan atau soal tersebut. Contoh soal yang pertama adalah pada suatu kecelakaan lalu lintas, seorang pemuda mengalami pendarahan yang segera memerlukan pertolongan dan penambahan darah. Dari pemeriksaan dokter, ternyata golongan darah pemuda tersebut adalah AB. Untuk keperluan tersebut harus dicarikan donor darah dengan golongan darah tanda tanya. Nah, di sini kita harus menganalisis dan juga mengetahui golongan darah AB itu apakah memerlukan golongan darah yang sama atau boleh golongan darah manapun didonorkan untuk seorang pasien yang berdonor darah atau yang bergolongan darah AB tersebut. Nah, di sini kita harus mengetahui unsur-unsur tersebut agar kita dapat menjawab pertanyaan dan pertanyaan tersebut dengan benar dan tepat. Setelah kita menganalisis golongan AB itu seperti apa, lalu kita satukan pemikiran satu dengan yang lain atau fakta satu dengan yang lain, ternyata jawaban yang benar adalah B. Semua golongan darah bisa karena golongan darah AB adalah universal. Dan yang keenam ini adalah yang terakhir, yaitu soal kemampuan evaluasi, di mana kita sebutkan ini terakhir karena adalah pencapaian-pencapaian siswa dalam memahami, menghafal, dan lain sebagainya. Kita dapat mengetahui sampai mana pencapaian mana siswa atau responden ini memahami segala aspek yang telah diberikan. Dan ini menjadi tolak ukur penilaian di akhir semester atau pengajaran kalau misalkan di sekolah. Nah, contoh soal yang pertama ini ada puisi pertama hasil karya Chairil Anwar yang sangat egoistis adalah di sini seperti biasa ada pilihan gandanya yang menyebutkan nama-nama puisi Chairil Anwar, namun kita di sini juga diperlukan pengetahuan dan penghafalan mana puisi Chairil Anwar yang emang masuk kepada konsep egoistis itu tadi. Dan di sini ada jawaban yang saya pahami, yaitu jawabannya adalah D, adalah aku. Puisi aku itu masuk kepada sistem ataupun konsep egoistis tadi. Nah, contoh soal yang kedua ini adalah pertambahan penduduk Indonesia dewasa ini masih tergolong tinggi. Penyebab utamanya adalah, nah, di sini juga perlu adanya analisis
dalam keadaan sosial yang ada zaman sekarang, dan harus juga mengetahui dan memahami bagaimana sistem kehidupan sekarang dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan fakta-fakta yang ada pada saat ini. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Itu contoh-contoh soal dari setiap tipe-tipe hasil pembelajaran atau tipe-tipe kemampuan kognitif dari seorang responden. Jadi ada 6 tipe dan ini adalah contoh-contoh soalnya. Dan semua ini adalah pilihan ganda yang telah dijabarkan bagaimana setiap soal itu menganalisis ataupun mendapatkan hasil yang tepat dan benar dengan kemampuan atau sesuai dengan kemampuan kognitif seseorang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, dalam soal ini yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan responden dari segi kognitif. Nah, dalam pilihan ganda ini telah banyak dikembangkan atau dipakai oleh soal ujian sekolah, soal ujian akhir semester, bahkan masuk perguruan tinggi juga soal ini lalu dipakai. Ya. Dalam tes pilihan ganda ini terdapat 5 macam multiple choice. Yang pertama yaitu melengkapi pilihan, yang kedua analisis hubungan antar hal, dan yang ketiga yaitu analisis kasus, yang keempat yaitu melengkapi pilihan ganda, dan yang terakhir pemakaian diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari 5 model pilihan ganda tadi. Yang pertama tadi ada melengkapi pilihan. Nah, ternyata berbentuk pernyataan yang belum lengkap, kemudian disertai 4 atau 5 jawaban untuk melengkapi pernyataan yang belum lengkap tadi. Nah, di dalam melengkapi pilihan ini ada 2 variasi ya. Yang pertama variasi tidak, atau yang kedua variasi kecuali. Misalnya gini, soalnya seperti ini. Di bawah ini yang tidak termasuk hak prerogatif presiden. A. Interpelasi ya. B. Gerasi. C. Amnesti. D. Abolisi. Dan E. Rehabilitasi. Setelah saya cari, ternyata jawaban B, C, D, dan E itu adalah benar. Nah, jadi kita tadi di soal yang tidak termasuk, berarti kita harus menjawab yang tidak termasuk, yaitu A. Interpelasi ya. Nah, contoh soal bentuk variasi kecuali bisa dilihat di sini ya. Nah, bahan-bahan berikut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kecuali A. Insektisida, B. Pestisida, C. Buangan minyak bumi, D. Busa deterjen, dan E. Pupuk hijau. Dilihat dari poin A, B, C, dan D adalah suatu bentuk yang menimbulkan pencemaran hidup. Berarti yang kecuali itu adalah E. Jawabannya pupuk hijau. Kemudian model pilihan ganda yang kedua yaitu analisis hubungan antar hal. Nah, di dalam bentuk soal ini terdapat pernyataan yang diikuti oleh satu alasan. Nah, dengan cara menjawab soal itu yaitu kita harus mengetahui apakah ada hubungannya antara pernyataan dan soal itu. Misal, contohnya seperti ini. Air susu ibu lebih baik daripada air susu sapi, sebab air susu ibu lebih banyak mengandung lemak daripada sapi. Pilihannya A. Jika pernyataan dan alasan kedua-duanya benar dan alasan betul merupakan sebab dari pernyataan. B. Jika pernyataan dan alasan kedua-duanya benar, tetapi alasan bukan merupakan sebab dari pernyataan. C. Jika pernyataan benar, tetapi alasan tidak merupakan jalan pikiran yang benar.
D. Jika pernyataan salah tetapi alasan benar. Dan yang ke E. Jika baik pernyataan maupun alasan kedua-duanya salah. Nah, setelah diteliti, ternyata memang betul air susu ibu itu lebih banyak mengandung lemak dan lebih bagus untuk dikonsumsi oleh bayi. Nah, jadi jawabannya itu ya adalah A. Kemudian yang ketiga adalah model analisis kasus. Nah, di dalam bentuk soal ini merupakan simulasi keadaan nyata. Nah, jadi di dalam soal ini bisa berbentuk cerita, uraian tentang kejadian, situasi, proses, atau hasil percobaan, ataupun penelitian. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Mari kita baca sama-sama ya. Jadi, pada suatu waktu di suatu daerah banyak terdapat awan, udara panas, dan kilat serta halilintar silih bergantian. Yang menyebabkan udara panas ialah A. Matahari tidak kelihatan, B. Kilat dan halilintar, C. Hujan akan turun, dan D. Penguapan bertahan. Di sini setelah saya teliti dari berbagai artikel dan buku, ternyata jawabannya itu D. Adanya penguapan yang tertahan. Model pilihan ganda yang keempat yaitu melengkapi pilihan ganda atau asosiasi pilihan ganda. Pada hakikatnya, model ini sama halnya dengan melengkapi pilihan. Dari poin yang satu tadi nih. Jadi di sini yaitu melengkapi pernyataan yang belum lengkap, ya, disertai dengan beberapa jawaban tertentu. Namun bedanya di sini jawabannya itu ada 1, 2, 3, atau 4. Nah, contohnya di sini kita lihat, baca bareng-bareng ya. Salah satu vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A yang terdapat di dalam 1. Minyak ikan dan telur. 2. Bayam dan kubis. Yang ketiga, air susu dan wortel. Yang keempat, kecambah dan buah-buahan yang asam. Setelah dilihat, ya, ternyata bagian 1, minyak, ikan, dan telur adalah yang mengandung vitamin A. Kalau yang kedua itu, yang mengandung vitamin A hanya bayam saja. Kubis mengandung vitamin C. Yang ketiga, air susu itu tidak mengandung vitamin A. Nah, kalau wortel memang mengandung vitamin A. Jadi cuma 1 jawaban yang benar. Dan yang keempat, kecambah adalah merupakan makanan yang mengandung vitamin A. Dan buah-buahan yang asam itu tidak mengandung vitamin A. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian model pilihan ganda yang terakhir yaitu analisis diagram. Dalam soal ini berbentuk gambar, diagram, grafik, ataupun yang sejenisnya. Nah, di sini yaitu yang ditanyakannya adalah kelainan, keadaan, ataupun gejala yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan soal berikut ini. Dalam soal grafik di sini terdapat 3 gambar yang berbeda. Yang pertama adalah kupu-kupu, yang bagian B adalah burung, dan yang bagian C adalah kelelawar. Nah, di sini ditanyakan hewan mana yang menunjukkan adanya homologi. Dalam mengisi soal seperti ini, kita harus mengetahui dulu apa arti dari homologi. Ternyata setelah dicari, homologi adalah persamaan organ pada 2 spesies, namun fungsinya itu berbeda. Setelah mengetahui pengertian dari homologi, kita akan mudah untuk mencari jawabannya. Jawabannya itu adalah bagian D, adalah antara B dan C. Yaitu terdapat kesamaan pada sayap burung dan sayap kelelawar.
Sekian materi yang dapat kami paparkan perihal tipe-tipe hasil belajar kognitif. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.